hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Saruden Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Lolo Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska.
Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian,
ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya, 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Itu ada 300. Itu juga. Oh, iya. Kita mau mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima
situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah
apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Friska. Pak Mila, Pak, itu juga. Kita ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka?
Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan Priska bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Itu ada 300. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, kan nomor Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya
untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita
Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalolasi Tanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya, 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka.
Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Saruden Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Masuk.
Pak Mila, Pak, itu juga. Kita ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun
saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romano Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanula Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Enggak, itu ada 300. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Ciposa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan
supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Tak bilang, tak, itu juga. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Priska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di
sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Enggak, itu ada 300. Pak bilang, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita ngomong apa? Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik,
turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya,
Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, ini kan nomor kontak. Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang.
Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Itu ada 300. Kak bilang, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita nggak mau makan.
mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Ciposa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian,
Priska, benar bahwasannya ada tiga orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Alhamdulillah. Pak, itu dia. Oh, iya. Kita ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengubumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah
dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Masuk.
Alhamdulillah. Pak, itu juga. Ini kan nomor kamu. Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun
saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalona Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalona Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasanya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak bilang, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah Kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan
supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Rizka. Pak bilang, Pak, itu juga. Kita mau ngomong apa? Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Rizka. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di
sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanolo Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar. Bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Tapi lah, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita bangun. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik,
turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik, Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya,
Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan bapak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Pak bilang, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita nggak mau makan. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu.
Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar. Bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Pak bilang, Pak, itu juga. Oh, iya. Kan mau ngomong. Bentar kasih lagi.
mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian
Priska, benar bahwasannya ada tiga orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang, termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Pak bilang, Pak, itu juga. Kita ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga
menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan bapak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska.
Enggak, itu ada 300. Pak bilang, Pak, itu juga. Ini kan nomor kamu. Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun
saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanona Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanona Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasanya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan bapak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak bilang, Pak, itu dia. Oh, ini kan ngomong kamu. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan
supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Priska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasanya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Rizka. Alhamdulillah. Pak, itu juga. Kita ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Rizka. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di
sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanona Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanona Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasanya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan bapak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Tapi lah, Pak, itu dia. Kita dong makan. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik,
turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengubumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Rizka. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya,
Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan bapak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita ngomong apa? Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah Kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang.
Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Alhamdulillah. Pak, itu juga. Oh, kita mau ngomong.
mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian
Priska, benar bahwasannya ada tiga orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang, termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Kamila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita ngomong apa? Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah Kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah
dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, ya. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Masuk.
Tapi lah, itu dia. Ini kan nomor kamu. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengubumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di
Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanolo Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Kamila, Pak, itu dia. Oh, iya. Kita ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengubumiannya dapat berjalan dengan baik.
Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasanya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan
melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Alhamdulillah. Pak, itu dia. Kita ngomong. Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Priska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang.
Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalona Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalona Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor kamu. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola
menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi
Tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Kamila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita ngomong. Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka
pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar. Bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Kamila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita ngomong.
Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik,
Berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Rizka, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalolasi Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasanya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor kamu. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari
Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Rizka. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska.
Kamila, Pak, itu juga. Kita ngomong apa? Mereka rencana di bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun
saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Kamila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita ngomong apa? Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan
supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasanya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Rizka. Kamila, Pak, itu juga. Ini kan nomor kontak. Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Rizka. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di
sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanolola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanolola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Kamila, Pak, itu dia. Oh, iya. Kita dong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik,
turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik, Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya,
Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan bapak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Kamila, Pak, itu juga. Ini kan mau makan. Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengubumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu.
Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya, begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Pak bilang, Pak, itu juga. Ini kan nomor kamu.
Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya, begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian
Rizka, benar bahwasannya ada tiga orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalolasi Tanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Rizka, bahwasannya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang, termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita dong makan, Pak. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengubumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah
dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Masuk.
Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor telepon. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga
korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasannya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya, 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor kontak. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini
dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah
apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Friska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, ini kan nomor telepon. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka?
Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya,
untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita
Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalolasi Tanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya, 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak bilang, Pak, itu juga. Kita mau ngomong. Mereka rencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka
Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska.
Kamila, Pak, itu jujur. Ini kan nomor kamu. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Ciposa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di
Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Kamila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor kamu. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat
berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan
sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak bilang, Pak, itu juga. Ini kan nomor kontak. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah Kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Hahorisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya, begitu Friska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Friska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Saruden Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Friska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Ribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik, Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat, kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Enggak, itu ada 300.
Pak Mila, Pak, itu juga. Ini kan nomor telepon. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun
saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalona Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalona Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Enggak, itu ada 300. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita mau makan, Pak. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan
supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Ini kan nomor kamu. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Priska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di
sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat, kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahukunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah Kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik,
turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya,
Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita mau ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang.
Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Itu ada 300. Tapi lah, itu juga. Kita mau ngomong.
mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian
Rizka, benar bahwasannya ada tiga orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang, termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, kita ngomong apa? Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga
menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Roma Lola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Roma Lola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Saruden Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Roma Lola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Masuk.
Enggak, itu ada 300. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor telepon. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Ciposa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun
saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalolo Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Itu ada 300. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita mau ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan
supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Rizka. Pak Mila, Pak, itu jujur. Ini kan bangunan kamu kan? Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Rizka. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di
sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Ini kan nomor kamu. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik,
turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya,
Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Enggak, itu ada 300. Pak bilang, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita mau ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Siposa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang.
Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Enggak, itu ada 300. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita mau ngomong.
mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sikosa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya, begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian
Priska, benar bahwasannya ada tiga orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Itu ada 300. Pak bilang, Pak, itu juga. Kita mau ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah
dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Roma Lola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Roma Lola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Saruden Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Roma Lola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Masuk.
Pak Mila, Pak, itu juga. Ini kan nomor telepon. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun
saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalona Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalona Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya, 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita mau ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Siposa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan
supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Rizka. Tapi lah, itu juga. Ini kan bangun rumah. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Siposa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Rizka. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di
sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Lolo Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Enggak, itu ada 300. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita bangun. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik,
turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya,
Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Pak Mila, Pak, itu juga. Ini kan nomor telepon. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang.
Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Pak bilang, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita mau ngomong.
mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian
Rizka, benar bahwasannya ada tiga orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang, termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Kita mau ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Siposa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga
menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Masuk.
Enggak, itu ada 300. Pak bilang, Pak, itu jujur. Ini kan nomor telepon. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah Kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di
Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanolo Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanolo Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Lolo Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Kak Mila, Kak, itu juga. Kita mau ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik.
Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan
melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Friska. Tak bilang, tak, itu juga. Ini kan nomor telepon. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahukunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans
3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Panrimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Itu ada 300. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita mau ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga
yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Saruden Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini?
Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Pak Mila, Pak, itu juga. Kita mau ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Ciposa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang.
Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Enggak, itu ada 300. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor kontak.
Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik,
Berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Rizka, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Rizka bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Kan nomor Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari
Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Saruden Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya, begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Saruden Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska.
Enggak, itu ada 300. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor kan? Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Ciposa menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian,
ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanolola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanolola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya, 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Ini kan bangun. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima
situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Roma Lola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Saruden Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolok Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah
apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Pak Mila, Pak, itu juga. Kita mau ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka?
Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dolo Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Selanjutnya peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Tapi lah, Pak, itu juga. Kita dong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita
dan ibu, yaitu dari ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi
untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan eh, sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Tapi lah, Pak, itu juga. Kita dong ngomong. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengubumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya,
Kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Priska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya, begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik, Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Pak bilang, Pak, itu juga. Ini kan nomor.
mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian
Rizka, benar bahwasannya ada tiga orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Rizka, bahwasannya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang, termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Parimbuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Tapi lah, Pak, itu juga. Ini kan nomor kamu. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah
dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipol Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, ya. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar. Bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Masuk.
Enggak, itu ada 300. Pak bilang, Pak, itu juga. Ini kan nomor kamu kan? Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahukunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nenggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Priska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat.
ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romanola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Lolo Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Kamila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita ngomong apa? Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi
kami sampaikan, kami dari pemerintah Kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya, begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di
daerah Dono Ribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska. Pak Mila, Pak, itu 7 lah. Ini kan nomor Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah Kecamatan Pamatang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Naiwan berusia 74 tahun, istrinya
Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nenggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Friska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Friska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Friska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar. Bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik, Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Friska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Friska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Kita mau
Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romalola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasanya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik,
Berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Rizka, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romanula Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya, 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Ini kan nomor Pak. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, papunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Cipola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari
Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga, bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu, Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian, Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalola Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga, Priska, bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun. Ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Ya, Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian, Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Priska.
Pak Mila, Pak, itu jujur. Ini kan nomor kamu. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan burunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sidamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nenggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian,
ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalona Sitanggang itu kebetulan sudah berusia 74 tahun. Jadi sudah sedikit sepuh ya. Begitu Priska. Baik, berarti saat kejadian hanya ada 3 orang ini dalam satu keluarga yang menjadi korban, Alija? Ya, demikian Priska, benar bahwasannya ada 3 keluarga yang 3 orang yang masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama ayahnya Sarudin Nainggolan berusia 74 tahun dan ibunya Romalona Sitanggang 74 tahun. Perlu saya laporkan juga Priska bahwasanya korban lainnya juga merupakan warga Simalungun, ada 5 orang termasuk ketiganya. 2 lagi itu ada di kecamatan lain, ada di daerah Dono Panribuan. Jadi total warga Simalungun yang menjadi penumpang korban meninggal dunia di bus ALS itu ada 5 orang. Baik. Alija, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Iya, ya Rizka, bahwasannya Pemkab Simalungun juga telah datang tadi untuk menyambangi rumah duka dan melihat kondisi jenazah yang karena akan dimakamkan sekitar 2 dan 3 hari lagi, masih melihat kondisi dari jenazah apakah dari Sumatera Barat kondisi jenazah apakah diperlukan penanganan serius lagi dari pihak puskesmas. Namun sejauh ini puskesmas menyatakan bahwasannya jenazah kondisi aman untuk selanjutnya melakukan proses peradatan Batak, sehingga nanti pada proses pemakamannya itu berjalan sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan melayat warga sekitar dan keluarga kerabat. Demikian Priska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Alija Maribi melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Priska. Pak Mila, Pak, itu juga. Oh, iya. Ini kan nomor teman. Mereka berencana berkunjung ke Palembang, menjumpai keluarga yaitu anak dan gurunya, pahupunya untuk berkunjung. Namun Tuhan berkehendak bahwasanya ada kecelakaan dia melalui bus ALS. Jadi kami sampaikan, kami dari pemerintah kecamatan Pematang Sedamanik bersama dengan Kelurahan Sikola menyampaikan kepada keluarga, yaitu keluarga Nainggolan dan keluarga Manik, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita dan ibu, yaitu ibu dari Pak Manik, istri dari Pak Manik. Jadi kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari pemerintah kecamatan, dan kami mengharapkan supaya keluarga bisa menerima
situasi kondisi ini dan tabah dan tetap senantiasa kuat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya segala sesuatunya sampai dengan pemberangkatan jenazah, pengebumiannya dapat berjalan dengan baik. Dan kami harapkan supaya keluarga yang tinggalkan supaya sabar dan tawakal di dalam musibah ini. Jadi kami informasikan tadi jenazah hadir di rumah duka berkisar jam 11.30 melalui ambulans yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mereka hadir dan semua keluarga menyambut jenazah dengan duka. Menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa, 6 Mei turut merenggut nyawa satu keluarga asal Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban tewas terdiri dari Saruden Nainggolan berusia 74 tahun, istrinya Romalola Sitanggang berusia 74 tahun, dan putri mereka Desrita Nainggolan berusia 50 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah duka pada Rabu 7 Mei siang. Kedatangan ketiga jenazah tersebut disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan Alija Mahrib. Selamat siang, Alija. Ya, selamat siang, Friska. Baik, Alija bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di rumah duka? Ya, terima kasih Priska. Jadi saat ini saya ada di kediaman rumah duka penumpang yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga jenazah masih dalam satu keluarga, yaitu Desrita Nainggolan bersama dengan orang tuanya Sarude Nainggolan dan Romanola Sitanggang. Jadi jenazah tiba menggunakan ambulans, 3 unit ambulans ke rumah duka yang kebetulan berada di sekitaran pantai Danau Toba. Perlu saya sampaikan, Priska, bahwasanya kedatangan ketiga jenazah ini disambut tangis histeris oleh keluarga, oleh cucu dan saudara lainnya. Sesuai rencana keluarga, jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat dan hari Sabtu lusa depan. Demikian, Priska. Baik, Alija, lalu saat kejadian, ketiga korban ini menumpang bus ALS akan bertujuan kemana? Jadi sesuai informasi yang kita terima dari pihak tetangga bahwasannya ketiga korban ini berencana untuk mendatangi keluarga yang akan berpesta di Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat kejadian, entah apa yang terjadi, bus oleng terbalik, kemudian ketiga korban meninggal dunia. Adapun khusus untuk Bapak Sarudin Nainggolan dan Romalola Sitanggang, itu sudah